Shalom jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming. Sekarang hari ini kita mau kembali beribadah, menyembah dan memuji Tuhan. Pada pagi hari ini walaupun kita tidak bertemu satu dengan yang lainnya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan hadir di setiap ruangan ibadah Bapak Ibu sekarang saat ini. Mari kita mau bersatu dalam doa. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, sebab Dia sungguh baik. Dia memberikan setiap kami kesehatan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan yang jamah dan lawat setiap kami Tuhan. Walaupun kami tidak dapat beribadah Tuhan, bertemu satu dengan yang lain Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan di setiap ruangan ibadah kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Persiapkan setiap hati kami Tuhan, biar setiap penyembahan kami Tuhan layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Dia di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Sih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kami menghadap tahta kasih karunia Bapa, karena kami percaya dalam tahta kasih karunia Bapa kami bisa berjumpa dan bersekutu dengan pribadi Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, untuk kami datang dengan kesungguhan hati, untuk kami mencari wajah Tuhan, untuk kami menikmati baiknya Tuhan, dan kami mau dengar-dengaran dengan baik setiap perkataan firman Tuhan. Sebab itu berbicaralah, nyatakan isi hati Bapa bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan, dan kami percaya Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami bisa mendapatkan satu rema dari setiap firman Tuhan yang diucapkan. Dan kami percaya bahwa hari ini kami akan mengalami persekutuan yang luar biasa bersama-sama dengan firman yang hidup, yaitu pribadimu sendiri Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu,
Kita hari Kamis yang lalu kita sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke dalam kerajaan sorga. Dan kita sama-sama tahu bahwa pada saat naik ke dalam kerajaan sorga, Tuhan itu memerintahkan satu hal kepada para murid. Tuhan memerintahkan kepada para murid untuk tinggal di Yerusalem. Jangan pergi kemana-mana dulu, nantikan janji Bapa atas hidupmu. Saya akan bacakan bagi saudara dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Dan ketika berkumpul bersama, Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka agar tidak beranjak dari Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa. Ya. Apa janji Bapaknya Bapak Ibu? Kita akan lihat dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8, 5 dan 8 maksud saya ya. Saya ulangi, agar tidak beranjak dari Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Karena sesungguhnya Yohanes telah membaptis dalam air, tetapi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus tidak berapa hari lagi sesudah ini. Ayat 8, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan berkata kepada para murid, tunggu di Yerusalem, tunggu sampai janji Bapa Surgawi itu digenapi dalam kehidupan kalian. Apa janjinya? Bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, bahwa mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan saat Roh Kudus memenuhi kehidupan para murid, Tuhan katakan, maka kamu akan menjadi saksi-saksiku. Kamu akan menjadi saksi-saksi Kristus yang punya kuasa, saksi-saksi Kristus yang efektif. Kenapa? Karena mengabarkan berita baik, mengabarkan jalan keselamatan dengan kuasa, ya, sehingga pelayanan mereka akan menjadi lebih efektif. Dan Tuhan katakan, tunggu di Yerusalem, jangan pelayanan dulu. Tunggu di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana dulu. Tunggu sampai janji ini kalian alami dalam kehidupan kalian. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat sekarang bagaimana sikap para murid ketika mereka menantikan janji Bapa digenapi dalam kehidupan mereka. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita bisa mengambil apa yang Alkitab catat tentang sikap para murid saat menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12. Inilah sikap dalam menantikan janji Bapa yang dilakukan oleh para murid Kristus. Lalu mereka kembali ke Yerusalem, ayat 12, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang letaknya dekat Yerusalem, karena berkisar seperjalanan Sabat. Dan ketika mereka masuk, mereka naik ke ruang atas, tempat mereka terus menanti-nanti. Baik Petrus dan Yakobus, dan Yohanes dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas saudara Yakobus. Jadi sikap yang pertama yang para murid lakukan saat mereka menantikan janji Bapa adalah dikatakan mereka naik ke ruang atas, tempat mereka terus menanti-nanti. Di sikap yang pertama adalah mereka terus menanti-nantikan janji Bapa digenapi dalam kehidupan mereka. Kalau kita mendengar kata menanti, kita mendengar kata menunggu, biasanya kecenderungan kita sebagai manusia, kita kurang suka dengan kata menanti. Kita kurang suka dengan kata menunggu, ya, menunggu seseorang, menunggu sesuatu, ya, itu adalah satu perkara yang seringkali kita nggak suka. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat kita menanti, pada saat kita menunggu, berarti membutuhkan kesabaran dalam hati kita. Kesabaran untuk tetap menunggu, kesabaran untuk terus menanti sampai seseorang atau satu hal yang kita tunggu dan kita nanti itu datang atau kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, kecenderungannya kita sebagai manusia inginnya cepat.
Kalau kita minta sesuatu, misalkan barang yang kita ingini kepada Tuhan, atau satu hal yang kita impi-impikan menjadi milik kita begitu, kita berdoa sama Tuhan, inginnya kalau setelah berdoa Tuhan langsung kasih sama kita. Besok atau nanti malamnya saat kita berdoa pagi hari, Tuhan udah jawab, Tuhan udah beri, dan kita memilikinya. Kita ingin segera, kita ingin cepat, kita ingin supaya langsung terjadi. Ya, kita nggak suka dengan menanti. Ya. Padahal pada saat kita menanti, Bapak Ibu, dengan sikap hati yang sabar, ya, kata sabar itu kalau dalam bahasa Alkitab artinya long suffering, artinya satu kesusahan, satu penderitaan yang panjang. Sabar itu kita perlu bayar harga kan Bapak Ibu, untuk terus menunggu, terus menanti. Ya, akan banyak hal yang terjadi dalam jiwa kita saat apa yang kita harapkan itu belum juga terjadi. Saat apa yang setiap janji Tuhan yang kita amini kok belum tergenapi ya dalam kehidupan saya. Ya, perlu daya tahan, ya. Perlu satu daya tahan yang tetap sabar, ya, meskipun susah dalam jangka waktu yang panjang atau lama, sampai kita menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin ada dari kita hari-hari ini sedang menunggu, ya, saudara yang masih lajang sedang menunggu seorang pria yang menyatakan kasihnya kepada saudara, menyatakan cintanya kepada saudara, dan mengajak saudara untuk masuk dalam satu hubungan yang bertanggung jawab, komit dalam sebuah hubungan yang kudus, yang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Atau mungkin juga ada ya seorang pria lajang yang menunggu waktu yang tepat untuk bisa menyatakan cintanya kepada wanita yang dikasihinya, Bapak Ibu. Harus sabar, harus nunggu, nggak bisa tergesa-gesa, nggak bisa buru-buru, nggak bisa secepat yang kita mau. Atau mungkin ada juga keluarga-keluarga yang menantikan buah hati. Saudara bergumul, saudara berdoa dengan pasangan saudara untuk memiliki keturunan, untuk memiliki anak. Tapi saudara menunggu, ya, menunggu, harus menanti, dan butuh kesabaran untuk sampai apa yang saudara dan saudara doakan itu dengan pasanganmu, itu Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Seorang ibu, ya, yang sakit bersalin, yang 9 bulan, long suffering, sabar. Ya, menghadapi setiap hal yang bergejolak dalam jiwa dan rasa sakit dalam secara tubuh. 9 bulan dia tahan, dia sabar, dia tunggu. Karena menunggu waktunya nanti setelah 9 bulan pasti, ya, bayi anak yang ada dalam kandungannya akan keluar, akan diterima, dia akan bisa memeluknya, dia akan bisa memandangnya. Ya. Jadi sesuatu yang kita nanti lama, sesuatu yang dengan sabar kita menunggu. Biasanya setelah kita mendapatkannya, kita akan lebih mengapresiasinya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk dapetinnya lama, karena untuk bisa memilikinya lama, butuh waktu. Dan kita ingat masa-masa waktu-waktu di mana kita bergumul, kita mungkin susah, ya, kita menangis, kita berteriak dalam doa kita sama Tuhan. Tuhan, kapan janjimu itu digenapi dalam hidupku? Kapan aku menerimanya, Tuhan? Ya, jadi mari kita sama-sama mengembangkan. Kalau ada di antara kita pada hari ini, saudara dan saya sedang menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara, apapun ya janji Tuhan yang saudara imani dan saudara doakan dan gumuli di hadapan Tuhan, saudara dan saya membutuhkan kesabaran. Kita butuh punya daya tahan untuk terus menunggu, untuk terus menanti-nanti seperti yang para murid lakukan, terus menanti-nanti. Jangan sampai kita nggak sabar sehingga kita berusaha untuk menolong Tuhan, membantu Tuhan supaya janjinya itu kita terima. Kita punya contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu, Abraham, ya, diberikan janji akan memiliki keturunan, dan keturunan itu menjadi anak perjanjian, ya. Dan mereka menerimanya dengan sukacita. Tapi waktu demi waktu, tahun demi tahun, sangat lama sekali, sampai secara manusiawi sudah tidak bisa lagi, ya, sudah tidak mungkin lagi untuk bisa memiliki keturunan.
Mulai ya istrinya menyarankan, coba pakai cara ini aja. Yang penting kan benihnya dari benih kamu, tetap keturunan kamu, gitu ya. Sehingga mereka mencoba dengan cara mereka sendiri untuk mencoba menggenapi janji Tuhan dengan kekuatan mereka. Sehingga apa? Muncul duri dalam daging, muncul masalah, Bapak Ibu. Lahirlah Ismail, ya, lahirlah seseorang yang menjadi beban buat Sarah, istrinya Abraham. Buat Abraham pun sampai dia harus menahan hatinya melihat anak ini, Bapak Ibu. Cara Tuhan bukan seperti cara mereka untuk menggenapi janjinya, Bapak Ibu. Dan kita sama-sama tahu bahwa setelahnya Tuhan tetap genapi. Lahirlah Ishak, anak yang dijanjikan itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Nah, seringkali banyak masalah dalam kehidupan kita, kita mengkambing hitamkan iblis kan. Oh, saya susah begini gara-gara iblis nih mencobai saya, gara-gara iblis menipu saya. Tapi kalau kita mau jujur, dalam kehidupan kita banyak masalah yang muncul ya karena kita buat sendiri, Bapak Ibu. Kita buat masalah sehingga kita harus menuai dan mengalami akibat dari masalah yang kita buat. Sesuatu yang kita pilih sendiri, sesuatu yang kita putuskan sendiri. Karena ketidaksabaran kita dalam menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kiranya apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham bisa menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Kita membutuhkan kesabaran untuk terus menantikan janji Bapa kita terima, Bapak Ibu. Ini yang pertama, sikap dalam menantikan janji Bapa. Kita harus sabar terus menantikannya. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Ya, kalau kita perhatikan caranya Tuhan itu memang tidak dalam waktu seperti yang kita harapkan. Cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita untuk menggenapi janji Tuhan. Ya, saya punya satu pengalaman, Bapak Ibu ya, ketika anak kami yang pertama ya ada dalam kandungan istri saya. Saya ingat sekali 16 tahun yang lalu di gereja ya, kami tinggal di atas di pastori lantai 2 ya, 4:30 pagi istri saya pecah ketuban ya, langsung kita bawa Bapak Ibu ke Hermina Sunter. Nggak pernah ada satu rencana untuk melahirkan di Jakarta karena waktu itu kami bolak-balik Indramayu Jakarta, begitu Bapak Ibu. Ternyata pecahnya di sini 4:30 pagi, saya ingat sekali. Yuk, kami ke rumah sakit dan anak kami yang pertama unik itu baru lahir jam 11 malam. Jadi saya bisa melihat kesusahan, kesakitan yang istri saya tahan. Ya, dia berjuang karena anak pertama begitu, dari 4:30 sampai jam 11 malam baru anak itu lahir. Saya ada di situ saat operasi berlangsung ya, karena normal Bapak Ibu. Dan saat lahir dokternya bilang kepada saya, Pak, potong tali pusarnya. Saya potong tali pusar anak saya itu, Bapak Ibu. Ya, dan dia keluar dan saya melihat ketika melahirkan istri saya kesusahan, kesakitan luar biasa. Tapi ketika bayi kami sudah keluar dari kandungan dan dia bisa melihat, dia bisa peluk, dia bisa cium, saya melihat ada sukacita yang luar biasa. Long sufferingnya dia, ya, penderitaan, kesakitan 9 bulan ditambah dengan berapa jam itu Bapak Ibu? 4:30 pagi subuh sampai jam 11 malam. Yang dia tahan, yang dia bertahan supaya buah hati kami ini keluar, ya, keluar dengan normal. Dan ketika dia menerimanya, dia memeluknya, dia menciumnya, saya percaya pada saat itu Tuhan gantikan setiap kesedihannya menjadi sukacita. Sehingga mungkin istri saya tidak lagi ingat kesakitan yang sedang dia rasakan, yang sudah dia rasakan selama 9 bulan, ya, perjuangannya sampai pada saat melahirkan. Demikian juga dengan ketika Bapa bekerja untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara dan saya. Saat kita sabar, saya percaya kesabaran kita tidak akan sia-sia. Satu waktu, di waktu yang tepat, Tuhan gak pernah terlalu cepat menggenapi. Tuhan gak pernah terlambat menggenapi. Tapi Tuhan selalu on time. Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saat Tuhan mengerjakannya, saya percaya setiap ratap duka cita kita akan Dia gantikan dengan sukacita.
Setiap kain kabung kita akan dia gantikan dengan tari-tarian. Ada sukacita yang melimpah saat kita menerima dan menggenggam janji Bapa yang digenapi dalam kehidupan kita. Sabar, sabar, teruslah menanti-nanti. Ini yang pertama. Sekarang kita akan lihat yang kedua, sikap dari para murid saat menantikan janji Bapa digenapi dalam kehidupan mereka. Ayat 14 berkata demikian. Mereka semuanya ini terus bertekun dengan seia sekata dalam doa dan permohonan bersama wanita-wanita dan Maria ibu Yesus dan bersama saudara-saudaranya. Yang kedua dikatakan ayat 14, mereka semuanya, para murid ini terus bertekun dengan seia sekata dalam doa. Ya, mereka terus, ada kata terusnya tadi, yang pertama juga ada kata terusnya, ya. Yang kedua ini bertekun dalam doa. Saat saudara dan saya menanti-nantikan janji Bapa terjadi dalam kehidupan kita, mari kita terus bertekun di dalam doa kita. Ya. Apa itu bertekun? Bertekun itu sungguh-sungguh. Bertekun itu keras hati, ngeyel. Dia ingin sesuatu yang sedang dia kerjakan itu tuntas dan berhasil. Orang yang tekun adalah orang yang fokus, orang yang sungguh-sungguh ketika dia sedang mengerjakan sesuatu. Itu orang yang tekun. Jadi pada saat dia menantikan sesuatu pun dia sungguh-sungguh. Dia fokus kepada apa yang dia minta kepada Bapa. Dia pun konsisten. Saat berdoa dia konsisten. Kalau yang pertama dia berdoa dengan keyakinan, dengan optimis kepada Tuhan, dia akan konsisten menjaga setiap hari. Dia akan berdoa dengan cara yang sama dan dengan inti doa yang sama. Nggak berubah, konsisten, dia fokus. Saya minta ini, saya percaya janji Tuhan ini atas apa yang saya minta. Maka saya akan apa? Saya akan tetap, saya akan konsisten. Ya. Terus yang ketiga, dia orang yang tekun adalah orang yang tidak mudah berputus asa terhadap apa yang sedang dia kerjakan. Jadi meskipun dia belum menerima, dia belum melihat, tapi dia percaya bahwa Bapa pasti akan beri, Bapa pasti akan genapi janjinya dalam kehidupan dia. Sehingga dia terus kerjakan, dia gak pasif, dia gak tidur-tiduran, doa, tidur, enggak. Dia tetap mengerjakan bagiannya. Apa yang Tuhan percayakan untuk dia kerjakan dengan setia. Dia kerjakan dengan tidak mudah putus asa. Dia menolak untuk menyerah, dia menolak untuk berhenti sebelum apa yang dia yakini bahwa janji Tuhan, apa yang dia minta itu adalah janji Tuhan, digenapi dalam kehidupannya. Ini orang yang tekun, Bapak Ibu. Jadi diperlukan ketekunan. Saudara bisa baca di rumah Bapak Ibu dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Ketika saya baca, saya mendapatkan kebenaran begini. Enggak cukup hanya percaya kepada janji Tuhan. Oh ya, saya percaya terhadap semua yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya adalah ya dan amin bagi saya. Saya percaya itu janji Tuhan buat saya. Ya, saya percaya. Ya, saya percaya. Tetapi dikatakan dalam ayat itu adalah dibutuhkan ketekunan supaya kamu memperoleh atau menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa. Ternyata untuk bisa memperolehnya, bisa menerimanya, janji itu digenapi, janji itu jadi kenyataan dalam kehidupan saudara dan saya. Ibrani 10:36 mengatakan kita memerlukan ketekunan. Saudara dan saya memerlukan kesungguhan. Saudara dan saya memerlukan kekerasan hati, ngotot, tetap konsisten, sungguh-sungguh, benar-benar menunjukkan kepada Bapak bahwa Bapak, saya sungguh-sungguh minta ini. Bapak, saya benar-benar kepengen apa yang Bapak janjikan ini terjadi dalam kehidupan saya. Bapak, saya menolak untuk menyerah, saya menolak untuk berhenti, saya menolak untuk putus asa. Sampai apa yang kau janjikan digenapi dalam kehidupan saya. Saya akan konsisten, saya akan tetap mengerjakan bagian saya. Karena percaya bahwa pada saatnya, pada waktunya Tuhan, saya akan memperoleh apa yang saya percaya dari janji Tuhan. Diperlukan ketekunan.
untuk memperoleh dan menerima apa yang Bapak janjikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ayo tekun, saudara dan saya mulai hari ini. Ayo tekun, ya, ayo sungguh-sungguh. Ya, kalau mendoakan sesuatu ya sungguh-sungguh berdoanya, konsisten berdoanya, ya. Apa namanya? Tetapkan hati saudara. Ya, seperti orang yang keras hati kan gitu ya. Kalau orang keras hati diomongin, dinasehatin, misalkan dia membenci seseorang, dia mengeraskan hatinya. Sampai kapanpun, sampai mati pun saya tidak akan mengampuni dia. Berarti itu orang udah mengeraskan hatinya. Dia mengeraskan hatinya. Artinya udah nggak bisa lagi lembut hatinya, nggak bisa lagi dengar nasihat orang, nggak bisa lagi dinasihati oleh firman Tuhan. Dia udah mengeraskan hatinya. Nah, dalam hal ketekunan kita juga harus belajar seperti itu, Bapak Ibu. Kita tetap hati kita kokoh, mau kenyataan dalam perjalanan waktu sampai kita menerima janji Tuhan mungkin nggak enak. Kita harus mencucurkan air mata, kita harus menahan hati kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan yang janji, orang yang tekun, dia akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Orang yang tekun akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Ini firman Tuhan yang ngomong, Bapak Ibu. Sebab itu pagi hari ini mari sama-sama saudara dan saya, kita mengembangkan satu sikap hati yang tekun dalam doa-doa kita, Bapak Ibu. Ya, yang tekun dalam doa-doa kita. Sebab itu kalau misalkan berdoa mulai hari ini, ya saudara dan saya, ayo sungguh-sungguh. Ya, berdoa itu harus sungguh-sungguh, konsisten. Jangan hanya pada saat ada masalah dan ada kebutuhan, saudara berdoa sama Tuhan. Dan kalau nggak ada sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan, kita nggak membangun relasi dengan Bapa. Kalau saya punya anak seperti itu, hanya datang kepada saya ketika dia membutuhkan sesuatu dari saya, dan setelah dia menerima, dia tinggalkan saya. Dia nggak lagi membangun hubungan sebagai anak dengan bapaknya. Wah, berarti saya gagal dong sebagai orang tua dalam hal mendidik anak saya untuk bisa punya hubungan dengan papanya. Lebih dari apa yang Bapak Surgawi bisa berikan kepada saudara dan saya, bagi Bapak Surgawi kita, Bapak Ibu perhatikan ini, yang lebih penting dari setiap pemberiannya adalah terbangunnya relasi antara saudara dan saya dengan Bapa di surga. Kedekatan, relasi, hubungan itu lebih dari setiap berkat-berkat yang sanggup untuk Bapak berikan. Bapak pasti sanggup memberikannya, Bapak Ibu. Tapi apakah dengan pemberian-pemberian dari Bapa Surgawi yang kita terima, saudara punya satu sikap hati yang melihat jauh melebihi berkat itu, bahwa ternyata yang lebih penting dan lebih berharga bukan berkatnya, tapi pribadi Bapak yang memberikannya kepada kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada dua hal yang hari ini kita pelajari, bagaimana sikap hati kita saat menantikan janji Bapa atau janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus terus menanti dengan sabar. Dan yang kedua adalah kita harus terus bertekun dalam doa-doa kita. Dan pasti Bapak Ibu pasti akan menghasilkan. Apa hasilnya? Setelah 10 hari, ya, karena Tuhan naik di hari yang ke-40, ya, Tuhan bilang tunggu di Yerusalem. Dan hari ke-10, setelah 10 hari mereka tekun, ya, mereka terus bertekun dalam doa, mereka terus menanti-nanti dengan sabar. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama, dengarkan firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika hari Pentakosta, Penta 50, berarti pada hari yang ke-50, setelah 10 hari murid-murid menanti, perhatikan. Dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Konsisten mereka. 10 hari mereka konsisten. Mereka sungguh-sungguh, ya. Dan tiba-tiba, saya suka kata ini Bapak Ibu. Dan tiba-tiba, suddenly, tiba-tiba, di waktu yang mereka nggak duga, di waktu dalam kebingungan mereka, setelah mencapai 10 hari bertekun bersama-sama, terus menanti, terus bertekun dalam doa, mungkin dalam hati mereka, kapan ini janji ini diberikan? Ternyata tiba-tiba dikatakan, ayat yang kedua, datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang Roh Kudus itu terus-menerus memberikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Tiba-tiba saat mereka terus-menerus dengan sabar menanti, tiba-tiba saat mereka terus bertekun dalam doa, pada waktunya Tuhan genapi janji itu. Roh Kudus datang, Roh Kudus membaptis mereka, Roh Kudus memenuhi mereka, sehingga mereka punya kuasa dan mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang penuh dengan kuasa ilahi. Wow, luar biasa ya. Tidak sia-sia penantian mereka, tidak sia-sia Bapak Ibu ya, karena Tuhan, artinya Tuhan tetap menggenapi, Tuhan tetap menggenapinya. Nah Bapak Ibu, mari pada hari ini, bagi setiap kita, saudara dan saya yang sedang menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya, mari percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan menggenapinya. Kalau kepada murid-murid Tuhan melakukannya, saya percaya bagi saudara dan saya pada saat ini, Tuhan juga terlebih sanggup dan tetap sama berkuasa untuk menggenapinya dalam kehidupan kita. Amin. Mari percaya Bapak Ibu ya. Mari percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan, Dia pasti akan menggenapinya. Saya tutup dengan begini, seringkali dalam menantikan janji Tuhan, ada satu pertanyaan dalam roh kita. Kita akan bertanya, kapan Tuhan? Kapan waktunya Tuhan kasih apa yang saya doakan? Kapan waktunya Tuhan? Tuhan jawab doa saya. Kapan Tuhan ubah situasi hidup saya ini? Kapan Tuhan waktunya? Kapan Tuhan? Dari Kisah Rasul pasal 2 saya menemukan kapan itu akan dijawab Tuhan dengan satu kalimat. Pada saat engkau siap untuk menerimanya, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Tuhan lihat setelah 10 hari mereka terus bertekun, Tuhan katakan mereka sudah siap untuk menerima Roh Kudus. Mereka punya satu karakter sabar, mereka punya karakter tekun, beri tepat pada waktunya. Ya, jadi mari cek Bapak Ibu, mungkin Tuhan belum menggenapi karena di hadapan Tuhan kita belum siap untuk menerimanya. Kita mungkin memandang itu roti buat saya sudah siap Tuhan, tapi mungkin di mata Tuhan itu akan jadi kalajengking, itu akan jadi ular bagimu kalau aku berikan sekarang. Ya, jadi mari kita belajar Bapak Ibu, Tuhan bekerja pada waktunya dan Dia akan bekerja sesuai dengan waktunya, itu pada saat saudara dan saya siap. Siap artinya apa? Dapat dipercaya dengan apa yang akan Tuhan berikan, dengan apa yang Tuhan percayakan. Karena setiap apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Tuhan hanya menganugerahkan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang ketika menerima dia katakan, ini semua anugerah dari Tuhan. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Aku akan menggunakannya bagi kerajaan surga. Ya, ada banyak kita orang-orang karismatik Pentakosta, seringkali kita menganggap Roh Kudus itu alat. Kita diurapi supaya kita tampil sebagai one man show, Superman, orang yang penuh dengan urapan Tuhan, sehingga menarik orang-orang untuk wow, memuji kita, meninggikan kita. Bahkan seringkali kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan urapan Roh Kudus yang kita punya. Kita membawa orang bukan kepada Kristus, tapi membawa orang kepada kita untuk wow, hormat sama kita, bahkan menjadikan kita menjadi Tuhan yang baru dalam hidup mereka. Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan, tadi kita udah baca sama-sama, supaya saudara dan saya bisa menjadi saksi yang efektif. Bapak Ibu, kita nggak ada apa-apanya dengan Tuhan, seberapapun urapan yang kita punya, Bapak Ibu, itu semua anugerah dari Tuhan. Kalau sudah diberi karunia, ingat, Roh Kudus nggak cuma beri karunia, Roh Kudus berikan memproduksi buah roh. Karunia diberikan supaya kita punya kuasa seperti Tuhan, tapi buah roh diproduksi
dibentuk dalam kehidupan kita supaya memunculkan buah, supaya kita bisa memunculkan karakter Kristus. Karunia, kuasa tanpa karakter Kristus ini berbahaya, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar sama-sama, ya. Mari, kalaupun kita telah menerima apa yang Tuhan janjikan, mari tanamkan dalam hati saudara, ini semua adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan tepati. Amin. Mari kita bangkit berdiri dimanapun saudara berada pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Perkatakan dengan iman kita, sungguh besar setia-Mu yang Kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, Kau nyatakan bagi kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Oh, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Musik nyanyikan dengan pujian ini. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mungkin ada di antara kita sedang menantikan janji Tuhan digenapi. Kita menunggu, kita menanti. Setiap hari saudara membangun mesbah doa-Mu, Kau mengangkat kedua tangan-Mu, Kau tersungkur di bawah kaki Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata, sabar. Tuhan gak pernah terlalu cepat dan Dia tidak pernah terlambat. Sabar, sabar. Segala sesuatu yang kau taburkan dalam mesbah doa-Mu, setiap hati yang kau tahan untuk tetap percaya meskipun kenyataan berkata jangan lagi percaya dengan apa yang Tuhan janjikan, itu semua tidak akan sia-sia. Pada waktunya Dia akan menggenapinya. Dan setiap ratap tangis duka cita kain kabung kita akan digantikan dengan sukacita. Kita akan bersorak-sorai karena kita menerima apa yang kita percaya dari janji Bapa. Yang kedua, mari belajar untuk teguh, untuk sungguh-sungguh, untuk konsisten, untuk menolak menyerah, menolak berhenti percaya, menolak untuk putus asa, dan mulai berganti dengan sukacita, dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan hati. Karena firman Tuhan berjanji, untuk memperoleh dan menerima janji Tuhan dibutuhkan ketekunan. Berarti tepat pada waktunya, saat kita siap menerimanya, Tuhan akan berikan itu dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita ke depan Bapa di surga. Setiap saudara yang pagi hari ini
ingin mendeklarasikan iman percaya saudara bahwa ya, Dia Bapa Sorgawiku yang berjanji Dia pasti akan genapi dalam kehidupanku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya segalanya bagiku. Percaya di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, tak akan ku goyah, tak akan ku ragu, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah hidupku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus mengajari kami untuk kami tekun terus menerus menanti-nanti dengan sabar dan bertekun dalam doa sampai apa yang Tuhan janjikan itu kami terima dan Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya firman Tuhan menjamah setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Roh Kudus menjamah sehingga firman Tuhan yang kami dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, hidup di dalam hidup kami. Dan hari ini kami akan hidup untuk melakukannya, kami akan hidup untuk menggenapinya Tuhan. Sehingga hari ini kami hidup melakukan kehendak Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap umat Tuhan dimanapun berada dalam setiap keadaan hidup pada hari ini. Ajar kami memiliki sikap hati yang terus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan boleh kami alami, yang Tuhan izinkan boleh kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap dan terus akan memelihara kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan segala mata pencaharian kami, setiap usaha jerilah kami percaya Tuhan yang akan memberkatinya, Tuhan yang akan memberkatinya. Tuhan memelihara kehidupan kami sekalian, sebab Tuhan adalah gembala kami yang baik.
kami tidak akan kekurangan. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati setiap gereja-gereja Tuhan dalam setiap keadaan hidup mereka. Setiap gereja Kristen terus tetap mewartakan kebaikan Tuhan, tetap mendeklarasikan kemuliaan Tuhan, dan tetap menaikkan pujian penyembahan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap GBT Tuberta dimanapun berada, setiap rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dengan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami sekalian. Doakan juga, kami berdoa bagi Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Yaya Iskandar, dengan ibu, anak-anak, keluarga. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang memakai kehidupan Gembala senior kami bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kota kami Jakarta, kami percayakan dalam tangan penjagaan Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang tetap berdaulat atas kota kami dan atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya yang terbaik dari Tuhan akan senantiasa menyertai bangsa kami Indonesia dan kota kami khususnya Jakarta. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berjanji di hari-hari ke depan, hari lepas hari yang Tuhan anugerahkan, kami tetap akan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat saat teduh pribadi kami, lewat jam-jam doa kami, jam-jam kami membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan hidup untuk melakukannya. Sampai waktunya tiba, kami diberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama kembali di rumah Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan kembali ke aktivitas kami sehari-hari dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita ke hadapan Bapa Sorgawi kita dan arahkan mata hati kita hanya kepada Bapa dan harapkan berkat yang daripadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya segala berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian sejak hari ini sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua jemput kita di awan-awan permai. Terima dengan iman segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat dua tangan kita saling memberkati. Shalom, shalom.